Memasuki pekan ke-29 BRI Super League musim 2025/26, duel antara Persis Solo melawan Bayangkara. Presisi Lampung FC menjadi salah satu laga yang penuh dengan muatan, emosi, dan pertaruhan posisi di klasemen. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, pada Rabu 22 April tahun 2026 ini mempertemukan dua tim dengan tren yang cukup kontras di musim ini. Panggung pembuktian di Manahan bagi Laskar Samber Nyawa, laga kandang ini bukan sekadar mengejar 3 poin, melainkan misi balas dendam sekaligus upaya menjauh dari zona merah. Hingga pekan ke-27, Persis Solo masih tertahan di peringkat ke-15 klasemen dengan koleksi 24 poin, hanya selisih tipis dari Madura United di zona degradasi. Dukungan supporter fanatik di Solo diharapkan menjadi pemain ke-12 untuk meruntuhkan pertahanan kokoh tim tamu. Di sisi lain, Bayangkara Presisi Lampung FC datang dengan kepercayaan diri tinggi. Tim asuhan Paul Munster ini menunjukkan performa yang jauh lebih stabil dan bertengger di posisi kelima besar klasemen 44 poin, kemenangan 2-0. Pada pertemuan pertama di Lampung, menjadi modal mental yang berharga bagi The Guardian untuk kembali mencuri poin di markas Persis. Head to head, dominasi yang mulai bergeser. Jika menilik sejarah pertemuan, Persis Solo sebenarnya memiliki rekor yang cukup superior atas Bayangkara FC. Namun, peta kekuatan mulai bergeser sejak Bayangkara melakukan perombakan skuad di musim 2025/26 ini. 29 Agustus tahun 2025. BRI Super League 25/26. Bayangkara 2-0 Persis. Bayangkara FC 30 April tahun 2024. Liga 1 23-24 avos. Bayangkara 0-1 Persis. Persis Solo, 29 de outubro de 2023. Liga 1 23-24 avos. Persis 2-1 Bayangkara. Persis Solo, 2 Februari tahun 2023. Liga 1 22/23. Persis 1-3 Bayangkara. Bayangkara FC, 19 de agosto de 2022. Liga 1 22/23. Bayangkara 0-1 Persis. Persis Solo. Analisis kekuatan dan sorotan pemain. Pertemuan pekan ke-29 ini diprediksi akan menjadi adu taktik antara Peter Deru, Persis, dan Paul Munster, Bayangkara. Laskar Samber Nyawa Persis Solo. Fokus utama mereka adalah memperbaiki kebocoran di lini belakang yang sudah kebobolan. 46 gol sepanjang musim, kreativitas show Yamamoto dan ketajaman Musa. CDB akan menjadi tumpuan untuk membongkar pertahanan lawan. Mereka butuh kemenangan untuk segera mengamankan posisi di kasta tertinggi musim depan. The Guardian, Bayangkara FC, kehadiran sosok senior seperti Ilija Spasojevic yang mencetak gol pada pertemuan pertama tetap menjadi ancaman nyata. Ditambah lagi dengan determinasi Asnawi Mangkualam di sisi sayap dan distribusi bola dari Joey Pelupes. Bayangkara tampil sangat pragmatis namun mematikan. Laga ini akan menjadi ujian konsistensi bagi Bayangkara untuk tetap bersaing di papan atas. Sementara bagi Persis Solo, setiap menit di lapangan adalah perjuangan hidup dan mati demi harga diri di hadapan publik sendiri. Jika Persis gagal memanfaatkan status tuan rumah, posisi mereka di klasemen terancam makin terperosok ke jurang degradasi di sisa musim yang semakin menipis. Pekan ke-30 akan menjadi panggung krusial bagi tim-tim papan atas untuk mengamankan takhta, sekaligus perjuangan hidup mote bagi mereka yang berada di zona merah. Berikut adalah narasi jadwal pertandingan pekan ke-30. Senin 27 April tahun 2026, duel klasik dan gengsi ibu kota. Pekan ini dibuka dengan bentrokan dua tim syarat sejarah di Pulau Dewata. Bali United FC akan menjamu PSM Makassar di Stadion Kapten 1 Wayan Dipta pada sore hari. Duel ini diprediksi akan menjadi adu taktik yang sengit mengingat kedua tim selalu bersaing ketat di papan atas. Malam harinya, kemegahan Jakarta International Stadium JIS akan menjadi saksi perjuangan Persija Jakarta saat menjamu Persis.
Solo dukungan penuh Jakmania diharapkan mampu menjadi pemain ke-12 bagi Macan Kemayoran untuk mengamankan poin penuh di kandang. Selasa 28 April tahun 2026, Derby Jawa Timur yang membara. Selasa sore akan menyajikan laga yang paling dinantikan. Derby Super Jatim, Arema FC akan menghadapi rival abadinya, Persebaya Surabaya, di Stadion Kanjuruhan. Intensitas tinggi dan pertaruhan harga diri dipastikan akan menyelimuti laga ini. Di saat yang bersamaan, tim promosi yang fenomenal, PSBS Biak, akan berhadapan dengan Malut United FC di Stadion Maguwoharjo. Keduanya akan saling sikut demi memperbaiki posisi di klasemen menengah. Rabu, 29 April tahun 2026, ujian konsistensi papan atas. Hari Rabu dipenuhi dengan jadwal padat yang melibatkan tim-tim kuda hitam. Semen Padang FC versus Madura United FC, laga di hari Agus Salim yang akan menguji ketangguhan Kabau Sirah di hadapan pendukungnya sendiri. Persik Kediri versus Borneo FC Samarinda, pertarungan di Stadion Brawijaya di mana Persik harus waspada terhadap agresivitas pesut etam. Dewa United Banten FC versus Persijap Jepara menutup hari Rabu. Dewa United akan menjamu Persijap di Banten International Stadium pada pukul 19 WIB. Kamis 30 April tahun 2026, penutup yang menegangkan. Pekan ke-30 akan ditutup dengan dua laga menarik pada hari Kamis. Sore hari, PSIM Yogyakarta akan menjamu Persita di Stadion Sultan Agung. Sebuah laga yang penting bagi kedua tim untuk menjauh dari kejaran zona degradasi. Sebagai partai penutup, sang juara bertahan Persib Bandung akan bertandang ke markas Bayangkara Presisi Lampung FC, Stadion PKOR. Sumpah Pemuda akan menjadi saksi apakah Maung Bandung mampu mencuri poin penuh atau justru tersungkur oleh strategi disiplin The Guardian. Rekap pertandingan pekan 30, Senin 27 April, Bali United versus PSM Makassar, jam 15:30 Kapten Iwayan Dipta, Persija Jakarta versus Persis Solo, pukul 19 JIS. Selasa 28 April, Arema FC versus Persebaya, jam 15:30 Kanjuruhan. PSBS Biak versus Malut United, jam 15:30 Maguwoharjo. Rabu 29 April, Semen Padang versus Madura United, jam 15:30 Hari Agus Salim, Persik Kediri versus Borneo FC, jam 15:30 Brawijaya, Dewa United versus Persijap Jepara, pukul 19 Banten Inter Stadium. Kamis 30 April, PSIM Yogyakarta versus Persita, jam 15:30 Sultan Agung, Bayangkara FC versus Persib Bandung, pukul 19 PKOR Sumpah Pemuda.